ruang kolaborasi, perancangan, dan pengembangan kurikulum. Kelompok 6, yaitu saya sendiri Karisma Anjastrianto, Nur Hidayatul Lailia, Rahma Nur Asih, dan Uswatun Hasanah. Memiliki pengetahuan diri, pemahaman dalam UPD. Pengetahuan diri. Pengetahuan diri adalah bagaimana kita menjelaskan dan memprediksi diri kita sendiri. Pengetahuan diri akan menjelaskan perilaku serta memperkirakan bagaimana perasaan kita, baik kelebihan yang menjadi kekuatan maupun kekurangannya yang perlu dikembangkan, serta emosi yang terjadi dalam diri. Pada bagian memiliki pengetahuan diri, peserta didik dapat menunjukkan bahwa mereka telah memahami suatu materi dengan cara yang pertama, mampu mengenali tujuan pembelajaran dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, mampu memantau kemajuan pembelajarnya dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Yang ketiga, mampu mengevaluasi hasil belajarnya dan mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Untuk yang pertama, ada kesadaran metakognitif. Kesadaran metakognitif dimaknai sebagai kesadaran seseorang terhadap kemampuan metakognitif yang dimiliki. Kegiatannya seperti perencanaan bagaimana strategi belajar yang tepat, pemantauan terhadap pemahaman, dan mengevaluasi proses pembelajaran sendiri. Dengan adanya kesadaran metakognitif, peserta didik akan memahami pengetahuan yang dimilikinya. Dan dengan pengetahuan tersebut, peserta didik dapat menyelesaikan suatu permasalahan dengan tepat. Untuk contoh konkret kesadaran metakognitif, yang pertama, mampu menjelaskan tujuan pembelajaran dan materi kesebangunan dan kekongruenan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi sifat-sifat kesebangunan dan kekongruenan. Yang ketiga, mampu menggunakan sifat-sifat kesebangunan dan kekongruenan untuk menyelesaikan masalah. Untuk yang kedua, pemahaman gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran. Pemahaman gaya pribadi dapat dikatakan bahwa peserta didik mampu mengidentifikasi gaya belajar apa yang sesuai dengan dirinya. Pemahaman prasangka berarti penilaian negatif atau ketidaksukaan bahkan kebencian terhadap sesuatu. Sehingga peserta didik perlu diarahkan dari penilaian yang negatif menjadi positif. Untuk contoh konkret pemahaman gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran, yang pertama, melakukan refleksi diri tentang gaya belajarnya. Apakah peserta didik lebih suka belajar secara mandiri atau berkelompok? Apakah peserta didik lebih suka belajar dengan cara visual atau auditori? Untuk yang kedua, mampu mengidentifikasi prasangkanya terhadap materi, kesebangunan, dan kekongruenan. Misalnya, peserta didik mungkin berpikir bahwa materi ini adalah materi yang sulit dan membosankan. Contoh konkret lain pada pemahaman gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran antara lain mampu mengidentifikasi proyeksinya terhadap materi kesebangunan dan kekongruenan. Misalnya, ia mungkin memproyeksikan pengalamannya sendiri ke dalam materi ini. Yang keempat, mampu mengidentifikasi kebiasaan pikirannya yang mungkin dapat menghambat pembelajaran peserta didik. Misalnya, peserta didik mungkin memiliki kebiasaan pikiran untuk menunda-nunda belajar. Untuk yang ketiga adalah kemampuan menuangkan arti pembelajaran dan pengalaman. Kemampuan menuangkan arti pembelajaran dan pengalaman memiliki makna bahwa peserta didik mampu memahami bahwa materi yang dipelajarinya memiliki arti dan manfaat dalam kehidupan nyata pada pemecahan masalah sehari-hari. Contoh konkret kemampuan menuangkan arti pembelajaran dan pengalaman antara lain membuat jurnal refleksi tentang pembelajaran materi kesebangunan dan kekongruenan, menceritakan pengalaman belajarnya tentang materi kesebangunan dan kekongruenan kepada orang lain, menulis esai tentang materi kesebangunan dan kekongruenan. Contoh lain dari kemampuan pengetahuan diri adalah pada kesadaran metakognitif, peserta didik sedang mempelajari materi bilangan bulat, maka dia perlu menyadari pengetahuan yang dimilikinya tentang konsep dan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat yang telah dipelajarinya dari SD. Kemudian peserta didik perlu menyadari prosedur operasi hitung bilangan bulat dan peserta didik perlu menyadari untuk kemampuan untuk menyelesaikan masalah terkait bilangan bulat.
Yang kedua, pemahaman gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran. Peserta didik menyadari bahwa dia adalah seorang pembelajar kinestetik, yang berarti dia belajar melalui praktek langsung. Guna membangun pemahamannya, peserta didik berlatih mengerjakan soal-soal tentang bilangan bulat. Selanjutnya, peserta didik awalnya memiliki prasangka bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sulit. Namun, dia telah belajar untuk mengatasi prasangka dengan latihan soal dan pemahaman materi yang benar, sehingga dapat memahami materi bilangan bulat dengan baik. Selanjutnya, peserta didik mengganti proyeksi negatif dengan proyeksi positif. Ketika menghadapi soal bilangan bulat yang terlihat rumit, dia berpikir, saya mungkin perlu waktu untuk menyelesaikan ini. Dengan usaha dan ketekunan, saya pasti bisa menyelesaikan soal bilangan bulat. Yang ketiga, kemampuan menuangkan arti pembelajaran dan pengalaman. Peserta didik mempelajari bilangan bulat dengan situasi kehidupan nyata. Peserta didik menyadari bahwa pemahaman bilangan bulat membantu dalam memecahkan masalah sehari-hari, seperti pada penggunaan alat termometer, menghitung untung dan rugi, menghitung skor nilai pada olimpiade, dan sebagainya. Untuk referensi, kami mengutip dari Wardana yang berjudul Identifikasi Kesadaran Metakognitif Peserta Didik dalam Pembelajaran Fisika, dan juga dari Wijin tentang Understanding by Design. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait memiliki pengetahuan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.